Mujaddid Media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mujaddid Media rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini Mujaddid Media akan mengulas seorang penakluk sekaligus penguasa keturunan Turki Mongol dari wilayah Asia Tengah yang lebih dikenal dengan nama Timur Lenk. Nama lengkap Timur Lenk adalah Amir Timur Gurgan Ibnu Taraghai Ibnu Burgul Ibnu Ailangir Ibnu Ichil Ibnu Al-Amir Karakhanoyan. Ia lahir di dekat kota kecil bernama Kes, daerah selatan Samarkand di Uzbekistan, wilayah Transosiana, pada Selasa 8 April 1336 Masehi. Dalam bahasa Mongol, timur berarti besi, sedangkan nama Leng atau Lame adalah julukan yang berarti pincang. Ibunya bernama Alan Kufa, meninggal sewaktu ia masih kecil, sedangkan ayahnya yaitu Taragai adalah seorang bangsawan kecil dari suku Barlas yang menjabat sebagai gubernur Kes keturunan Karakhanoyan, yang menjadi menteri dan kerabat Chagatai putra Genghis Khan. Karakhanoyan terkenal di antara kaumnya sebagai orang yang pertama memeluk Islam. Setelah melepaskan diri dari jabatannya sebagai kepala suku, ayahnya memutuskan pikirannya untuk beribadah. Timur mendapat bimbingan yang baik dan memperoleh pengetahuan agama dari orang tuanya. Terkadang ia juga menghadiri pengajian di serambi masjid yang merupakan tempat belajar pada waktu itu. Ia juga suka mendengarkan cerita dari ayahnya tentang kejayaan nenek moyangnya yang dapat menaklukkan berbagai daerah. Seperti halnya orang-orang Tartar, Timur yang masih muda bersemangat mempelajari keterampilan berperang, memegang pedang dan mempertajam keahliannya dalam berkuda. Tubuhnya yang kekar, dadanya yang lebar, anggota badannya yang tinggi, semuanya ini yang menjadikan modal yang dapat membuatnya lebih percaya diri. Tidak hanya mahir dalam kegiatan-kegiatan di luar ruangan, ia juga mempunyai reputasi sebagai pembaca Al-Quran yang tekun. Sifatnya yang ramah dan mudah bersimpati menjadikannya menarik perhatian para tetua suku. Pada saat usianya 12 tahun, Timur sudah menunjukkan keberanian dan bakat militernya yang luar biasa. Ia sudah banyak terlibat dalam beberapa peperangan, kecekatannya dalam menumpas pemberontakan yang ingin mengganggu stabilitas daerah tinggalnya, serta perompak yang ingin menjarah harta masyarakat, sehingga mengangkat dan mengharumkan namanya di kalangan bangsanya. Ia kemudian direkrut oleh Amir Kojak Khan yang merupakan gubernur Transosiana, kemudian diangkat menjadi Mingbashi, yaitu panglima pasukan besar 1.000 orang. Pasukan ini yang dijadikan sebagai pasukan penggempur terdepan saat menghadapi peperangan. Timur kemudian dinikahkan dengan cucu Amir Kojak Khan, yaitu Aljay Turkan Katun, sebagai penghormatan atas dedikasi dan prestasi yang dicapai Timur dalam bidang militer tersebut. Setelah meninggalnya Amir Kojak Khan pada tahun 1358 Masehi, tidak ada dari keturunannya yang menggantikan posisinya sebagai gubernur Mawaran Nahar, sehingga kekosongan ini menyebabkan persaingan antara panglima perang dan pemimpin religius yang berambisi untuk menempati posisi tersebut. Dalam situasi seperti ini, Khan Mughal yang bernama Tughluq Timur datang menyerang Mawaran Nahar dengan tujuan untuk menyatukan wilayah Chagatai yang terpecah di bawah kekuasaannya. Melihat kekacauan yang sedang terjadi, Timur mengambil keuntungan ketika pamannya Haji Beg atau Haji Barlas yang menjadi kepala klan Barlas dan menguasai lembah Kos Kadaria melarikan diri bersama pengikutnya ke Okus. Timur membawa pasukan pamannya kembali untuk mencegat pasukan Mongol yang menyerang kampung halamannya. Namun karena menyadari kekuatan musuh lebih besar, Timur tidak mengangkat pedangnya untuk melawan. Akan tetapi ia melakukan sesuatu yang lebih diplomatis, yaitu dengan menawarkan dirinya untuk melayani Khan Moghul. Di depan penguasa Moghul, ia mengaku sebagai kepala suku yang berkuasa di Samarkand. Dengan manuver yang menunjukkan keberanian dan kecerdikannya,
Timur berhasil menahan arus laju pasukan Tugluk. Ia pun diundang menghadap Tugluk dan kemudian diberi hadiah berupa jabatan penguasa di kota kelahiran pada tahun 1360 Masehi sebagai Raja Takhlukan dan dihadiahi putri-putri cantik Raja Cina. Dengan sabar ia menunjukkan kesetiaannya pada penjara yang datang ke negerinya. Haji Barlas yang melarikan diri ke Okus mengecam perbuatan Timur yang berdamai dengan musuh dan berniat membunuh Timur yang masih keponakannya sendiri, agar kekuasaan di Samarkand dapat dikuasainya kembali. Pertempuran pun tidak dapat dihindari lagi. Namun di antara tentara pasukan Haji Barlas ada yang membelot dan bergabung dengan pasukan Timur. Dalam pertempuran ini, Barlas dapat dikalahkan. Timur pun menempati posisi pamannya menjadi kepala kabilah di Samarkand. Setahun setelah pertempuran heroik itu, Tugluk mengangkat putranya Ilyas Hoja menjadi gubernur Samarkand pengganti Timur. Dan Timur sendiri menjadi penasihatnya. Namun karena tidak puas dengan posisinya, Timur memberontak dan membuat kesepakatan dengan kakak iparnya Amir Husain untuk mengusir bangsa Mughul dari Mawaranhar. Akan tetapi karena jumlah pasukan mereka yang kalah besar dari pasukan Mughul, akhirnya Timur dan pengikutnya memutuskan untuk mundur dan keluar dari Samarkand. Selama beberapa tahun berikutnya, kedua aliansi ini terus-menerus bergerak menjelajahi Asia untuk menghindari pengejaran Khan Moghul. Sebelum akhirnya Timur beserta istrinya tertangkap dan dipenjara dalam kandang sapi yang penuh hama selama 2 bulan pada tahun 1362 Masehi. Setelah berkelana untuk beberapa lama, Timur kembali pada tahun 1363 Masehi dan menghimpun pasukannya dengan suku asing di daerah pegunungan, yaitu suku Turkoman dan beberapa suku yang tidak dikenal namanya. Bersama iparnya Husain, Timur bertempur untuk membebaskan Samarkand dari kekuasaan bangsa Moghul. Usaha dan perjuangannya pun membuahkan hasil. Orang-orang Moghul terpaksa harus menyingkir dari Samarkand. Mawaranhar dapat dibebaskan dan Shahrisabaz menjadi miliknya. Timur segera menjadikan Samarkand sebagai basis kekuatan militernya. Ia membentuk pasukan yang kuat, yaitu dengan melatih tentara yang diambil dari orang-orang Tartar yang ada di Samarkand. Sedangkan di sisi lain, Husain yang bertali dengan keluarga Timur membentuk basis kekuatannya sendiri di kota Balkh, Afghanistan Utara. Melalui aliansinya, mereka berdua dapat menguasai Transoxiana. Timur dapat memanfaatkan popularitasnya dengan baik. Kedermawanannya dalam membagi-bagikan harta rampasan perang mampu memenangkan dukungan dari para amir dan tentara. Ia juga memberikan pajak yang ringan dan menjamin keamanan mereka di wilayahnya, sehingga pengikutnya semakin bertambah banyak. Sedangkan Husain hanya sibuk dengan agenda-agenda besar yang membutuhkan banyak uang, yang akhirnya memaksa ia untuk membebani pajak yang berat terhadap warganya. Posisi Husain pun menjadi semakin tidak populer lantaran ia juga tidak memiliki kebijakan yang pro terhadap kaum cendekiawan dan pedagang. Dalam perubahan nasibnya yang pertama, persaingan yang membesar muncul di antara Timur dan Husain. Persekutuan yang dikukuhkan atas dasar pernikahan putus pada saat Aljay istri Timur meninggal. Ambisi Timur untuk menjadi penguasa tunggal muncul pada saat itu. Ia berinisiatif untuk menyingkirkan Husain agar memperoleh kekuasaan utama di Mawaranhar. Timur dan pasukannya bergerak ke selatan, mengepung ibu kota Husain di Balkh, diikuti oleh bekas partisipan Husain yang sekarang membelot ke kubu Timur. Husain sendiri mengamati lawannya bergerak maju, menembus tembok kota, kemudian berhamburan ke dalam. Menyadari akan kekalahannya sendiri, Husain tunduk dan memohon agar saudara seperjuangannya tersebut mengampuni nyawanya, dan ia juga berjanji akan meninggalkan Mawaranhar. Akan tetapi kepala divisi yang sekarang menjadi kerabat Timur tidak dapat memaafkan berbagai macam kebijakan yang mereka alami pada rezim Husain. Dengan maksud untuk membalaskan dendam, mereka pun sepakat untuk memberikan Husain hukuman yang setimpal. Timur sendiri telah beberapa kali menolak eksekusi tersebut. Timur akhirnya membiarkan pasukannya untuk menyeret dan membunuh Husain. Setelah menguasai Transoxiana dan Turkestan, Timur menikahi janda Husain yang bernama Sarai Mulk Hanum, putri keturunan Jenghis, anak dari Kozan
yang merupakan Han Chagatai terakhir di Mawaranahar. Setelah itu ia menamai dirinya Timur Gurgan, menantu Han Agung. Timur sekarang tanpa seorang rival, semua musuhnya telah terusir dengan pedangnya. Dan ia berpikir bahwa ia adalah waktu terbaik baginya untuk mengakhiri penguasa bayangan, yang semuanya merupakan penguasa boneka dari keluarga Moghul. Pada tanggal 10 April tahun 1370 Masehi, dengan dukungan yang diberikan para Kulurtai, orang-orang kerajaan berkumpul di Balkh, termasuk bangsawan pada masa Chagatai, untuk menyaksikan penobatan Timur sebagai penguasa tunggal atas daerah kekuasaan dinasti Chagatai, sekaligus menandai berdirinya dinasti Timuriyah. Di antara mereka adalah Syekh Muhammad Bayan dari Bani Solduz, Amir Olcaitu dan Amir Keik Khosru dari Bani Khaltan, Amir Jaku dari suku Barlas, dan masih banyak kepala suku lainnya. Langkah pertama yang dilakukan Timur setelah penobatannya sebagai Amir di Samarkand adalah menata struktur pemerintahannya dan menyelesaikan konflik politik yang muncul. Dalam pemerintahan, Timur didukung oleh elit muslim setempat, termasuk Syekh Al-Islam, kepala Dewan Konsul Islam di Samarkand, dan kalangan Sufi. Selain menjadi penasehat spiritualnya, mereka juga bertugas menjadi hakim, diplomat, dan tutor bagi kaum bangsawan. Sedangkan para pengikutnya atau muridnya masuk dalam jajaran tentara militer. Timur juga mengangkat putra dan cucunya sebagai gubernur-gubernur provinsial. Tetapi dengan penuh kewaspadaan, ia membatasi kekuasaan mereka dengan terus-menerus mengadakan pergantian beberapa jabatan gubernur, melantik beberapa jenderal, dan pengumpul pajak yang bertanggung jawab langsung kepadanya. Di dalam memerintah, Timur menerapkan sistem hukuman yang mengadopsi dua tradisi, yaitu tradisi Mongol dan syariat agama Islam. Setelah menyelesaikan stabilitas dalam negeri, sekarang ia berniat untuk mengembalikan kejayaan tanah yang diwariskan Genghis Khan kepada putra keduanya Chagatai yang terpecah karena pusaran konflik. Pertama-tama ia menembus jantung Asia Tengah lalu Persia. Ia menyerang Moghul di bagian timur dan Khwarizmi di bagian barat. Ia memimpin ekspedisi pertamanya dengan membawa pasukan besar yang sangat mengesankan, termasuk pasukan Koraunas, pasukan terbesar di Chagatai, melawan pimpinan Moghul yang menggantikan Ilyas Hoja bernama Komarudin. Tidak ada kemenangan dalam ekspedisi pertamanya, meskipun pasukan timur cukup sukses membawa pulang hasil jarahan. Komarudin tetap menjadi gangguan selama sekian tahun setelahnya. Pada tahun 1372 Masehi, Timur mengirim surat menuntut pengembalian wilayah Chagatai kepada Husain Sufi, pemimpin Khwarizmi. Namun balasan Husain Sufi yaitu tantangan untuk berperang. Timur memimpin pasukannya bergerak ke utara kota Kat yang kemudian dijarah dan dibakar, serta kaum laki-lakinya disembelih, sedangkan para istri dan anak perempuan dijebloskan ke dalam perbudakan. Meski terus melawan, Husain Sufi akhirnya kalah dan mundur ke Urgan hingga akhirnya meninggal. Meninggalnya Husain Sufi digantikan oleh adiknya Yusuf Sufi. Ekspedisi kedua Timur dilanjutkan pada tahun 1373 Masehi. Akan tetapi penyerangan kali ini tidak ada perlawanan yang berarti. Tidak seperti kakaknya Husain, Yusuf tunduk dan mengakui keperkasaan Timur serta menawarkan kesepakatan, yaitu menikahi anak Husain, Khanzada, dengan putra sulung Timur, yaitu Jahangir, dan Khwarizmi Selatan diserahkan ke tangan Timur. Namun pada tahun 1378 Masehi, Timur mendapat kabar bahwa Yusuf Sufi mengingkari kesepakatan dan memulai pemberontakan untuk memperoleh kembali kemerdekaannya. Tidak mau menerima penentangan apapun, Timur bergerak membawa pasukannya mengepung kota Urgen. Yusuf yang putus asa mengirim pesan mengajak Timur duel di ladang terbuka untuk membuktikan siapa yang lebih tangguh di antara mereka. Timur datang untuk menerima tantangan itu. Yusuf yang tidak menduga kalau Timur akan memenuhi tantangannya, bersembunyi di dalam kamarnya. 3 bulan setelahnya, Yusuf jatuh sakit dan meninggal. Urgan, kota yang makmur, sekarang dimiliki oleh Timur. Pada tahun 1381 Masehi, ia menyerang dan berhasil menaklukkan Khurasan. Ia terus melakukan serangan ke negeri-negeri lain dan berhasil menduduki negeri-negeri di Afghanistan, Persia, Fars, dan Kurdistan. Di setiap negeri yang ditaklukkannya,
ia membantai penduduk yang menaklukkan perlawanan. Tahun 1393 Masehi, ia menghancurkan dinasti Muzaffari di Fars. Dan pada tahun itu pula Baghdad dijarahnya. Dan setahun kemudian, ia berhasil menduduki Mesopotamia. Penguasa dinasti Mamalik yang berpusat di Mesir adalah satu-satunya raja yang tidak berhasil ditundukkannya. Timur Leng kemudian melancarkan invasi ke Asia Kecil, menjarah kota-kota Takrit, Mardin, dan Amid. Pada tahun 1395 Masehi, ia menyerbu daerah Kipchak, kemudian menaklukkan Moskow. 3 tahun kemudian, ia menyerang India. Pada tahun 1401 Masehi, ia memasuki daerah Syria bagian utara. 3 hari lamanya, Aleppo dihancur leburkan. Sultan Faraj dari kerajaan Mamalik dapat dikalahkannya dalam suatu pertempuran dahsyat sehingga Damaskus jatuh ke tangan pasukan Timur Leng pada tahun 1401 Masehi. Pada tahun 1402 Masehi, terjadi peperangan yang menentukan di Ankara. Tentara Utsmani kembali menderita kekalahan, sementara Sultan Bayazid sendiri tertawan ketika hendak melarikan diri. Bayazid akhirnya meninggal dalam tawanan. Timur Leng melanjutkan serangannya ke Broesa, ibu kota lama Turki dan Syria. Setelah itu ia kembali ke Samarkand untuk merencanakan invasi ke Cina. Di tengah perjalanan, tepatnya di Otar, ia menderita sakit yang menghantarkannya kepada kematian. Ia meninggal tahun 1406 Masehi dalam usia 71 tahun dan ia dimakamkan di Samarkand. Alhamdulillahirabbil alamin, sejarah mengenai perjalanan hidup pendiri dinasti Timuriyah sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.